Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi fikih kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ketentuan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat yaitu sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Yang kedua yaitu landasan hukum sholat Jumat. Landasan hukum sholat Jumat terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu syarat terlaksananya sholat Jumat. Syarat terlaksananya sholat Jumat ada 4. Yang pertama yaitu diadakan pada suatu tempat di mana para jamaah sholat Jumat bertempat tinggal yang tetap. Yang kedua yaitu diadakan pada saat matahari tergelincir. Yang ketiga yaitu dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang terakhir yaitu harus didahului 2 khutbah sebelum sholat Jumat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya yaitu rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat ada 2. Yang pertama yaitu 2 khutbah. Kedua yaitu sholat 2 rakaat sesudah khutbah. Selanjutnya yaitu sunnah sholat Jumat. Ada beberapa sunnah yang boleh dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian. Yang kedua yaitu memotong kuku. Yang ketiga yaitu mandi dan membersihkan badan dari bau yang tidak enak. Yang keempat yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat dengan tenang atau tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian yang terbaik terutama yang berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Murtiani dari kelas PIB. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan beberapa pengertian dari sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama adalah pengertian dari sholat jamak. Sholat jamak secara bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan secara istilah yaitu seseorang yang mengumpulkan antara sholat duhur dan sholat asar secara jamak takdim, yaitu pada waktu sholat duhur dengan mengerjakan sholat asar bersamaan dengan sholat duhur sebelum waktu asar tiba, atau mengumpulkan antara sholat duhur dan sholat asar secara jamak takhir, yaitu dengan mengakhirkan sholat duhur sehingga keluar dari waktunya dan mengerjakan bersama-sama pada waktu sholat asar tiba. Begitu pula sholat maghrib, sholat isya, keduanya boleh dijamak takdim maupun takhir. Dapat disimpulkan bahwa sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara terpisah. Sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Yang kedua, pengertian dari sholat qashar. Secara bahasa, qashar artinya meringkas atau memendekkan. Secara istilah, sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Untuk poin selanjutnya saya akan menerangkan syarat dari sholat qashar dan sholat jamak. Yang pertama adalah syarat jamak takdim. Yang pertama dikerjakan dengan tertib, yaitu zuhur, kemudian baru sholat asar, dan dari maghrib kemudian baru disambung dengan sholat isya. Yang kedua, niat mengumpulkan kedua sholat itu pada ketika sholat yang pertama. Jadi boleh niat pada permulaan atau pertengahan atau bagian yang akhir dari sholat yang pertama sebelum selesai. Yang ketiga, dikerjakan berturut-turut, jadi tidak boleh diselangi oleh aktivitas lain atau mengerjakan sholat sunnah yang lain. Yang selanjutnya adalah syarat jamak takhir. Yang pertama, niat pada waktu yang pertama, tidak perlu tertib dan berturut-turut, jadi boleh mengerjakan sholat asar terlebih dahulu baru sholat duhur ataupun sebaliknya. Yang kedua, masih dalam bepergian sampai datangnya waktu yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu syarat sholat qashar. Jauh perjalanan sedikitnya 16 farsakh, yaitu 89 km minimalnya. Yang kedua, perjalanan itu tidak untuk maksiat. Yang ketiga, sholat yang diqashar itu hanya yang sholat 4-4 saja, yaitu maksudnya sholat yang memiliki 4 rakaat seperti duhur, asyar, dan isya.
Yang keempat, berniat membedakan sholat ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak mengikuti atau makmun orang yang sholat dengan penuh atau yang tidak melakukan sholat kosong. Ada pula poin yang ketiga, yaitu sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak dan qashar. Yang pertama, dalam keadaan bepergian atau musafir. Bepergian adalah melakukan perjalanan ke tempat lain yang hendak dituju dengan adanya suatu kepentingan tertentu. Yang kedua adalah hujan yang sangat lebat. Yang ketiga, saat berada di Arafah atau Musdalifah pada jamaah berhaji atau umroh. Poin yang selanjutnya adalah tata cara sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama adalah niat tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama adalah niat sholat jamak takdim, misalnya waktu zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur, yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar, yaitu usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bid dhuhri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Yang keenam, takbiratul ihram dan melaksanakan sholat asar. Oke, yang selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat jamak takhir. Misal pada sholat jamak takhir zuhur dan asar, yaitu dikerjakan pada waktu sholat asar. Yang pertama, niat sholat jamak takhir. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga, melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, zuhur dulu juga boleh, 4 rakaat baru salam. Lalu berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, zuhur atau asar selanjutnya, yaitu dengan niat usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bil dhuhri jam'ah takhiri lillahi ta'ala. Yang keenam, takbiratul ihram dan melaksanakan sholat asar atau zuhur. Nah, selanjutnya tata cara sholat qashar. Yang pertama, niat sholat qashar, misal pada sholat asar, yaitu usolli fardhul asri raka'ataini khosron lillahi ta'ala. Lalu melaksanakan sholat asar 2 rakaat seperti biasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, maka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaifiat sholat dalam berbagai keadaan. Sholat ialah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka dari itu diberikan aturan bagaimana cara sholat dalam keadaan sakit, keadaan darurat, keadaan bersafar, dan lain-lain. Yang pertama yaitu dalam keadaan sakit. Sebagian orang jika sakit dan terbaring di rumah sakit, tentu tidak bisa mengganti pakaian yang terkena najis. Tidak ada debu untuk melakukan tayamum, ataupun tidak ada yang mengambilkan debu untuk tayamum. Maka dalam kondisi tersebut, orang itu wajib untuk melakukan sholat, dan sholatnya dianggap sah meski tanpa melakukan tayamum atau dengan menggunakan baju yang masih terkena najis. Seperti dalam firman Allah surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Yang kedua yaitu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, halangan untuk tidak mengerjakan sholat yaitu hanya pada 3 macam. Yang pertama yaitu orang gila atau tidak sadar. Yang kedua karena tidur dan lupa. Yang ketiga yaitu hilang akal. Yang selanjutnya yaitu sholat dalam keadaan bersafar. Dalam keadaan bersafar, umat muslim boleh menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur, atau disebut dengan jamak takdim di waktu asar atau jamak takhir, dan juga menjamak sholat maghrib dengan isya dengan cara seperti semula.
dan juga diperbolehkan baginya untuk mengqashar atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti sholat isya, zuhur, ataupun asar. Yang keempat yaitu dalam keadaan bahaya, seperti ketika perang. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 239, jika kalian dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkad ialah sholat sunnah yang dikuatkan atau selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Macam-macam dari sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Contohnya seperti 2 rakaat sebelum sholat duhur dan sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Contoh yang kedua yaitu sholat sunnah malam, yaitu seperti sholat witir, tahajud, dan tarawih. Yang ketiga yaitu sholat sunnah idain atau sholat pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat yaitu sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan kadang tidak dikerjakannya. Contohnya yaitu seperti sholat sunnah rawatib. Dalam sholat sunnah rawatib pada sholat sunnah ghairu mu'akkad yaitu seperti menurut Hanafi 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, dan menurut Syafi'i 4 rakaat sebelum asar. Contoh yang kedua yaitu sholat duha.